Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Banyak menepi akibat cedera, El Neni isi waktu dengan umroh. El Neni musim ini harus banyak menepi akibat cedera lutut. Cedera tersebut terbilang parah karena membuat gelandang asal Mesir ini harus naik meja operasi. Kondisi tersebut membuat El Neni punya kesempatan menghabiskan waktu di luar sepak bola. Tak terjebak hiruk-pikuk pertandingan, pria 30 tahun ini memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk menjalankan ibadah umroh. El Neni membagikan kegiatan umrohnya di bulan Ramadan tersebut melalui akun Instagram miliknya. Ia mengunggah foto menggunakan kain ihram di depan Ka'bah. Luis Enrique negosiasi dengan Chelsea. Chelsea bergerak cepat untuk dapat pengganti Graham Potter yang dipecat dari kursi manajer. Luis Enrique sudah mendarat di London dan siap bernegosiasi. Luis Enrique memang sedang menganggur setelah habis kontraknya bersama timnas Spanyol. Enrique diketahui mau cari tantangan baru dengan melatih tim Liga Inggris. Chelsea segera tunjuk Lampard jadi manajer interim. Chelsea segera menetapkan Frank Lampard untuk menjadi manajer sementara hingga akhir musim. Lampard dikabarkan segera bertugas kembali di Stamford Bridge pada laga Chelsea melawan Wolves pekan ini. Chelsea sedang mencari pelatih permanen ketiga mereka musim ini setelah mendepak Graham Potter. Julian Nagelsmann yang berpisah dengan Bayern Munchen pada akhir Maret lalu menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan Luis Enrique juga masuk daftar. Pelatih asal Spanyol itu mengadakan pembicaraan dengan klub di London. Namun Chelsea tidak akan terburu-buru. Todd Boehly dan Behdat Ehbali berkomitmen untuk melakukan proses menyeluruh sebelum menyebutkan opsi jangka panjang. Nggak ada cara lain, Liverpool harus agresif di bursa transfer. Setelah memenangi Community Shield di awal musim, Liverpool meredup. Tim Merseyside itu tampil inkonsisten musim ini hingga terdepak di berbagai kompetisi. Sepanjang musim ini Liverpool sudah banyak disoroti tentang hilangnya energi dari permainan tim. Hilangnya energi itu dinilai karena lini tengah yang sudah loyo. Pemain-pemain senior seperti Jordan Henderson dan James Milner sudah kesulitan meragakan sepak bola heavy metal. Mantan bek Liverpool Jamie Carragher percaya tak ada cara lain buat Jurgen Klopp untuk membangkitkan tim, kecuali dengan bergerak cepat di bursa transfer. Sektor tengah akan menjadi titik yang perlu diprioritaskan. Reaksi Lukaku terkait aksi rasialis di laga Juventus versus Inter. Juventus versus Inter berakhir imbang 1-1 di Allianz Stadium dalam laga semifinal leg pertama Coppa Italia. Inter mendapatkan hadiah penalti di injury time usai Gleisen Bremer handball. Romelu Lukaku yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Drama berlanjut setelah gol Lukaku. Striker asal Belgia itu berselebrasi dengan menunjukkan gestur menutup mulut ke arah tribun yang diisi fans Juventus. Hal itu disinyalir upaya balas dendam Lukaku karena mendapatkan aksi rasialis dari fans Juventus. Lukaku kemudian diganjar kartu kuning kedua atas aksinya itu. Lukaku kemudian membuat pernyataan di media sosial terkait aksi rasialis terhadapnya. Dia menilai sepak bola Italia belum juga berubah. Barcelona versus Madrid, Benzema 3 gol, Los Blancos ke final usai menang 4-0. Laga Barcelona versus Real Madrid pada semifinal leg kedua Copa del Rey berlangsung di Camp Nou. Barca masuk lapangan dalam posisi unggul 1-0. Barca memulai dengan positif, tetapi Madrid memanfaatkan peluangnya di akhir babak pertama. Vinicius Junior membawa tim tamu menyamakan agregat pada menit ke-45. Reverses it, Vinicius Junior off the line. Madrid langsung mengebrak selepas restart dan Karim Benzema menggandakan keunggulan pada menit ke-50. Penalty box, Karim Benzema. Benzema lantas mencetak 2 gol lain masing-masing pada menit ke-58 serta lewat eksekusi penalti di menit ke-80. Options both sides again. Here comes Benzema. That hat-trick.
but it's certainly his second. Skor 4-0 bertahan sampai laga usai. Real Madrid lolos ke final Copa del Rey dengan agregat 4-1 dan akan menghadapi Osasuna. Manchester United versus Brentford, Rashford menangkan setan merah. Manchester United versus Brentford berlangsung di Old Trafford. Setan merah menang melalui gol tunggal Marcus Rashford di babak pertama. Who clips it in towards Sabitzer, not it down Rashford. Dengan hasil ini, Manchester United mengoleksi 53 poin dari 28 laga, sedangkan Brentford bercokol di posisi ke-9 dengan 43 angka. Hasil DFB Pokal, RB Leipzig singkirkan Dortmund di perempat final. RB Leipzig menjamu Borussia Dortmund di RB Arena pada laga perempat final DFB Pokal. Tuan rumah berhasil membuka keunggulan di menit ke-22 lewat aksi Timo Werner. That's excellent. And very... Leipzig mampu menggandakan keunggulan di menit ke-90+8 lewat aksi Willy Orban. Go all the way. It's Willy Orban. Leipzig menang 2-0, Banteng Merah menyingkirkan Dortmund untuk melaju ke semifinal. Menang 2-0 atas Cremonense, La Viola diambang lolos ke final Coppa Italia. Pertandingan leg pertama semifinal Coppa Italia 2022-2023 antara Cremonense versus Fiorentina berhasil dimenangkan La Viola dengan skor 2-0. Adapun kedua gol Fiorentina dicetak oleh Arthur Cabral pada menit ke-20. On his weaker side, but it's a lovely cross. Kemudian Fiorentina menambah gol pada menit ke-75 via sepakan penalti Nicolas Gonzalez. Gonzalez in front of the Fiorentina fan. Dengan hasil itu, Fiorentina unggul agregat 2-0 atas Cremonense. Kedua tim masih akan bersua di leg kedua yang berlangsung Jumat 28 April 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat untuk memastikan satu tiket final. Real Madrid berpesta lagi di Camp Nou setelah 60 tahun. Real Madrid melenggang ke final Copa del Rey usai menghajar Barcelona di Camp Nou. Kemenangan 4-0 jadi sebuah catatan spesial dalam 60 tahun terakhir. Untuk pertama kalinya sejak Januari 1963, mereka menang di Camp Nou dengan mencetak setidaknya 4 gol. Sebelumnya, Los Blancos menghajar Barca dengan skor 5-1. Selain itu, mereka juga untuk pertama kalinya menang dengan menjebol Barca 4 kali di seluruh ajang sejak Mei 2008. Kala itu mereka menang 4-1 di La Liga. Barcelona ketakutan usai gol kedua. Real Madrid membenamkan Barcelona di Camp Nou. Thibaut Courtois menilai gol kedua timnya menjadi pukulan paling telak buat Barca. Kiper Madrid Thibaut Courtois menilai gol cepat di awal babak kedua menghadirkan pukulan mental buat Barcelona. Praktis sejak saat itu, Madrid benar-benar mengendalikan permainan. Di Piala Super Spanyol, kami tidak tampil bagus. Di laga Copa di kandang, kami tak main baik. Di La Liga, kami bisa saja menang di sini, tapi tak mendapatkannya. Ujarnya dikutip Sport. Kami dari awal percaya diri bisa menang dan menuntaskan peluang dengan baik. Terutama di awal babak kedua, karena saat kedudukan 0-2, mereka agak ketakutan. Lanjutnya. Marcus Rashford identik dengan Wayne Rooney. Marcus Rashford sudah mencetak 19 gol di Old Trafford musim ini. Catatan itu menjadi yang terbanyak setelah legenda Manchester United Wayne Rooney pada musim 2011-2012 yang juga mencetak 19 gol menurut Squawka. Rashford masih berpeluang melewati catatan itu karena musim ini masih menyisakan 10 pertandingan bagi Manchester United. Striker asal Inggris itu sudah mencetak 10 gol kemenangan krusial bagi Manchester United di Liga Inggris musim ini. Terbanyak dari capaian pemain setan merah lainnya sebelum Rooney pada musim 2009-2010 yang juga mencetak 10 gol. Scott McTominay beberkan resep MU taklukkan Brentford. Manchester United kembali meraih kemenangan setelah berhasil kandaskan Brentford. Gelandang setan merah yakni Scott McTominay mengatakan bahwa hasil tersebut berkat pelatih Erik ten Hag yang menekankan kepada anak asuhnya untuk bangkit kembali saat di ruang ganti. Pesan dari Erik ten Hag adalah bangkit kembali.
Saya pikir permainan di babak pertama cukup bagus dan kami mengendalikan permainan dengan sangat baik. Di babak kedua, kami kurang tenang di sepertiga akhir, ujar pemain asal Skotlandia itu kepada MUTV. Saya pikir kami telah berjuang dengan sangat keras. Mereka adalah tim yang sangat sulit untuk dilawan. Bagi kami, ini adalah tentang berjuang dan menggali. Ada pertandingan setiap 3 hari sekali menjelang akhir musim, dan ini adalah pertandingan tim. Lanjutnya, Jurgen Klopp bersyukur tidak pernah rasakan dipecat. Jurgen Klopp bersyukur tidak pernah mengalami pemecatan sepanjang karir kepelatihannya. Hal itu karena ia tahu persis kesuksesan berupa trofi harus diraih demi aman dan langgeng di posisinya. Syukurlah saya tidak pernah mengalami pemecatan. Saya mungkin tidak akan jadi manajer Liverpool lagi jika kembali tampil buruk, ujar Klopp kepada BBC Sport. Kami harus bisa melalui kesulitan ini. Ya, seperti itulah hidup. Anda harus berjuang untuk mengubah nasib. Lanjutnya, suka jersey lengan pendek, Ramsdale ingin punya karir panjang seperti Buffon. Kiper Arsenal Aaron Ramsdale sangat menyukai mengenakan jersey kiper lengan pendek. Ia mengaku terinspirasi dari Gianluigi Buffon dan berharap bisa memiliki karir panjang seperti legenda Italia itu. Kenangan nyata pertama saya tentang sepak bola dan kiper Piala Dunia 2006. Saat itulah saya mendapatkan jersey kiper Buffon, jersey emas Italia dengan kaos dalam putih kecil, itu lengan pendek dan itulah sebabnya saya suka lengan pendek sekarang. Dia kiper pertama yang saya lihat di televisi, ungkap Ramsdale seperti dikutip dari situs resmi Arsenal. Resmi balikan dengan Frank Lampard, Chelsea bakal jadi lelucon. Raksasa Liga Inggris, Chelsea dipastikan menunjuk Frank Lampard sebagai pelatih interim hingga akhir musim 2022-2023 dan memicu kritik dari rival. Potensi kembalinya Lampard ke Stamford Bridge kemudian mendapatkan perhatian dari ex-bos Crystal Palace, Simon Jordan. Menurut Jordan, dilansir dari Talksport, penunjukan Lampard hanya akan jadi lelucon jika itu dilakukan Chelsea. Pasalnya, Lampard sudah menjadi objek kegagalan Everton yang justru dibawanya ke zona degradasi Liga Inggris musim ini. Tentu saja dengan menunjuk sang legenda, performa Chelsea bukan membaik dan justru lebih buruk dengan keadaan skuad yang karut-marut. PSG ikut ramaikan perburuan Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann kebanjiran tawaran melatih setelah dipecat Bayern Munchen. Tidak hanya sedang intens komunikasi dengan Chelsea, sang manajer juga mulai didekati oleh Paris Saint-Germain. PSG butuh sosok pelatih yang bisa mengatur skuad bertabur bintang. Tidak hanya itu, kemampuan menghadirkan trofi juga sangat dibutuhkan. Nagelsmann dianggap cocok dengan kriteria tersebut. PSG pun yakin pelatih berusia 35 tahun ini akan jadi sosok yang tepat untuk mewujudkan ambisi PSG merajai Eropa. Real Madrid bikin Luka Modric gelisah. Playmaker gaek asal Kroasia Luka Modric dikabarkan mulai gelisah karena Real Madrid masih belum menindaklanjuti masalah perpanjangan kontraknya di Santiago Bernabeu. Kabar tersebut dilansir oleh Goal. Laporan itu juga menyebut bahwa Modric sudah berbulan-bulan menunggu manajemen Madrid untuk menghubunginya. Pihak Madrid sendiri dilaporkan masih menimbang-nimbang untuk memberikan kontrak baru itu. Mereka masih mempertimbangkan faktor usia Modric yang kini sudah menginjak 37 tahun. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!